Annyeong Mamen. Halo, nama saya Paulina Gupta Wijaya. Kalian bisa panggil saya Paul. Jadi di sini kalian bisa panggil saya Mamen Paul. Kali ini Mamen Paul mau berbagi materi tentang simple present tense. Sebenarnya untuk simple present tense ini sudah pernah ada ya di video sebelumnya, tapi untuk video yang ini Mamen Paul mau fokus ke penggunaan kata kerja plus s atau es dalam simple present tense. Jadi kapan kita harus menggunakan s, tambahan s dalam kata kerja atau tambahan es dalam kata kerja yang digunakan di simple present tense. Nah, untuk lebih tahu, lebih mengerti tentang itu, Mamen Paulina kasih contohnya dulu ya di sini ya. Nah, ini tentang simple present tense. Basic formnya sendiri itu seperti ini. Bisa dilihat ya di sini ya. Oke, subjek itu ada I, we, you, they, he, she, it. Oke. Ketika subjeknya itu I, we, you, dan they, itu kita cukup menambahkan verb yang pertama aja plus objek, seperti itu. Ketika subjeknya itu he, she, it, itu kita tambah dengan verb 1 plus s atau es. Nah, nanti Mamen Paul mau bercerita kapan sih kita pakai s, kapan kita pakai es, seperti itu. Tapi kita lihat dulu contohnya ya di sini ya. Contoh yang simple present tense dengan strukturnya berdasarkan ini. Yang pertama seperti I play tennis every Saturday. Nah, di sini itu subjeknya jelas ya, I ya. Jadi kita pakainya verbnya yang pertama aja, seperti itu, play. Nggak ditambah dengan s, nggak ditambah dengan es. Yang kedua, Anita plays tennis every Saturday. Seperti itu. Di sini subjeknya Anita ya, she ya. Kita berarti harus menambahkan sesuatu, s atau es. Nah, untuk play kita tambah dengan s. Anita plays tennis every Saturday. Oke, ada tambahannya. Roni juga begitu. Roni itu cowok. Sebenarnya Mamen Paul mau kasih tahu kalau Roni itu cewek, tapi cowok aja ya biar pas. Oke, ini he. Jadi Roni watches football every Saturday. Seperti itu. Kemudian ada she. She itu dia perempuan ya tadi ya. Jadi she always replies my message. Nah, seperti itu. Di sini itu ada perubahan di kata kerjanya. Ada yang bertambah dengan huruf s, ada yang ditambah dengan es, plays, watches, replies. Nah, sekarang gimana sih caranya kita menentukan? Gimana caranya kita menentukan kalau itu harus ditambah s atau kalau itu kata kerja itu harus ditambah es? Itu sebenarnya ada aturannya ya. Nanti kita tinggal pahami bersama dan dipahami lagi sampai tahu, seperti itu. Jadi triknya, bukan triknya sih ya, tapi aturannya itu ada di sebelah sana, seperti itu. Oke, jadi yang pertama dulu most verbs. Oke, jadi sebagian besar lah kata kerja gitu ya, secara general gitu ya, sebagian besar lah kata kerja itu kita tambah dengan s aja ya, bukan es tapi s. Contohnya play menjadi plays, kemudian work menjadi works, sit menjadi sits, seperti itu. Kemudian ada yang lainnya, ada aturan yang lainnya kapan kita memakai es. Oke, kalau itu tadi kan hanya secara general aja. Sebenarnya ada aturan lainnya nih kapan kita memakai es. Nah, yang kedua nih, verbs ending in consonant y. Jadi kata kerja yang akhirannya itu huruf y, seperti itu. Untuk kata kerja yang berakhiran dengan huruf konsonan y, nanti Miss Mamen Paul udah catat di sini nih. Change y to I and add es. Jadi huruf y-nya nanti kita ubah dulu menjadi huruf i. Kemudian setelah itu baru kita tambah dengan es. Contohnya seperti ini. Cry dan reply. Untuk yang cry itu kita lihat ya. Konsonannya yang belakang ini, kata kerja ini belakangnya itu ada konsonan y. Jadi kita ganti y menjadi huruf i.
jadinya seperti ini. Kemudian kita tambah es, cries. Cry menjadi cries. Kemudian reply. Reply sama juga nih, akhirannya hurufnya Y. Berarti nanti kita ubah dulu Y-nya menjadi I, kemudian kita tambah es. Jadinya seperti ini. Reply menjadi replies, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya nih, ini adalah kata kerja yang berakhiran dengan huruf-huruf tertentu seperti S, Z, C, Sh, atau X. Nah, ini adalah kata kerja yang berakhiran dengan huruf-huruf tertentu seperti tadi itu. Itu nanti kita tambah dengan ES juga. Oke. Mamen Paul di sini tulis add ES to infinitive. Kalau ada teman-teman yang agak bingung apaan sih infinitive seperti itu kan, itu istilah aja, istilah untuk kata kerja paling dasar yang belum kita ubah jadi apapun. Kata kerja paling dasar itu kita sebut dengan infinitive. Jadi nggak usah bingung dengan itu ya, pokoknya itu deh gitu. Nah, contohnya di sini Mamen Paul beri contoh 3. Yang pertama miss, yang kedua watch, yang ketiga fix. Kita lihat kata kerja tersebut akhirannya huruf apa sih? Nah, kita lihat ya. Untuk yang miss, ini miss yang kata kerja ya, itu akhirannya huruf S. Oke, akhirannya huruf S ya. Berarti kita tambah aja, tinggal tambah di sini ES seperti itu. Kemudian watch. Watch itu akhirannya C. Gampang, kita tambah aja ES juga, watches. Seperti itu. Kemudian yang fix akhirannya adalah X. Nah, ini juga sama. Ini udah pakem ya, berarti kita tambah ES. Miss jadi misses, watch jadi watches, kemudian fix jadi fixes. Seperti itu. Kemudian kalau teman-teman perhatikan tadi di sini, ini kan Mamen Paul tadi kan bilang kalau akhirannya dengan konsonan Y nanti harus ditambah ES gitu ya. Terus diganti juga jadi I gitu ya. Tapi perhatiin nggak kalau Mamen Paul di sini juga nulis seperti ini. Place. Padahal itu akhirannya juga Y. Tapi kok nggak ditambah dengan ES? Kenapa? Itu nanti Mamen Paul jelasin di penjelasan selanjutnya ya. Sekarang ini Mamen mau cerita tentang gimana cara menghafalkan yang enak untuk huruf-huruf ini nih. Kata kerja yang berakhiran dengan S, Z, C, Sh, dan X. Jadi kalau untuk Mamen Paul sendiri, Mamen Paul itu ya asal menghafal aja ya. Karena itu hanya 1, 2, 3, 4, hanya 5 aja. 5 akhiran seperti itu ya. Pokoknya untuk akhiran S, Z, C, Sh, X itu kita tambah dengan ES seperti itu. Tapi zaman sekarang itu anak-anak tuh kan pada kreatif. Kemarin ceritanya Mamen Paul ketemu sama temennya Mamen Paul. Nah, diskusilah kami diskusi. Kemudian ternyata sekarang itu lebih enak kalau menghafalkan itu dengan kalimat. Jadi ini juga buat seru-seruan juga sih. Teman-teman juga bisa membuat kalimat sendiri. Contoh kalimatnya seperti di sebelah kiri Mamen Paul tuh. Mamen Paul tunjukin ya. Contohnya seperti ini. Si Shanti dan Zani makan permen Chocs pakai S. S-nya di sini tadi itu ES ya. Jadi seperti ini. Si Shanti dan Zani makan permen Chocs pakai S. Kita punya S di sini, kita punya Sh, kita punya Z, kita punya C, kita punya X. Itu kita harus pakai akhirannya dengan tambahannya dengan ES. Jadi seperti itu untuk gampangannya. Jadi kita buat kalimat yang seru-seruan tapi harus ada itu ya unsur akhirannya tadi S, Sh, Z, C, X. Nah, itu ditambah dengan ES. Seperti ini. Kalau teman-teman punya ide yang lebih oke, bisa dipakai. Itu lebih gampang untuk menghafalkan. Intinya teman-teman gimana deh caranya buat ngapalin seperti itu ya. Kemudian seperti yang Mamen Paul jelasin tadi tentang play sama cry. Sama-sama belakangnya Y, tapi kok tambahannya beda. Kok yang satu ditambah S,
tapi kok yang satu ditambah ES. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini nih ada contohnya. Kalau teman-teman lihat dengan baik-baik, itu Mamen Paul udah kasih clue-nya dengan jelas banget. Jadi di sini kita lihat ya, ini tambahannya. Play, cry, reply. Play hanya plays, bukan ES, tapi cuma S aja. Sedangkan cry jadi cries, dan reply jadi replies. Ini kita main di jumlah konsonan di belakang. Maksud Mamen Paul seperti ini. Yang pertama ini play. Jumlah konsonannya di belakang itu hanya satu, hanya huruf Y aja. Jadi kalau cuma satu aja, itu kita tambahinnya itu cuma S aja, bukan ES, tapi S. Oke. Kemudian ini ada cry. Cry itu kita hitung dari belakang ya. Kita hitung dari belakang itu jumlahnya lebih dari satu. Jumlahnya lebih dari satu huruf konsonannya. Jadi kita tambahnya ES. Dan jangan lupa diubah huruf Y, diubah menjadi huruf I. Reply juga gitu. Kita hitung dari belakang, itu konsonannya itu lebih dari satu. Berarti kita tambahnya ES. Dan jangan lupa huruf Y diganti menjadi huruf I. Seperti itu aja. Nah, itu untuk penggunaan kata kerja di simple present tense, kapan kita harus menambah S dan kapan kita harus menambah ES. Nah, yang terakhir ini adalah misterinya bahasa Inggris. Misterinya bahasa Inggris itu kadang ada sesuatu yang kita cari logikanya itu nggak dapet seperti itu. Kenapa kok ini jadinya seperti ini? Ada beberapa yang seperti itu. Dan kita nggak dapet gitu loh, logikanya tuh kemana kita nggak dapet seperti itu. Nah, ini juga terjadi di sini, ada pengecualian. Pengecualiannya adalah yang ada di bawah sini. Yang di bawah sini itu ada have, go, and do. Have, go, and do. Mereka nanti jadinya tuh nanti mereka keluar dari pakemnya gitu loh. Nah, contohnya seperti ini. Mamen Paul tulis aja dulu ya. Have itu jadinya has, kemudian go jadinya goes. Sedangkan do jadinya does. Nah, seperti itu ya. Itu adalah pengecualian. Jadi di luar ini, di luar aturan-aturan yang tadi. Di luar aturan-aturan yang tadi ada pengecualian seperti itu. Kemudian, nah gimana tuh cara ngapalinnya? Seperti itu kan? Gampang aja sih. Caranya itu, kalau teman-teman itu sering membaca buku, terutama buku cerita lah gitulah, apa aja gitu dalam bahasa Inggris ya, bukan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris nanti biasanya teman-teman akan terbiasa dengan pola-pola tersebut. Itu sih sebenarnya rahasianya membaca buku bahasa Inggris. Nanti dengan sendirinya teman-teman akan bisa ingat dengan pola-pola struktur bahasa Inggrisnya, sehingga nanti ketika teman-teman membaca atau memang harus menghafalkan sesuatu itu sudah terprogram dengan sendirinya seperti itu. Itu bisa terbentuk dengan dengan semakin seringnya kita membaca buku bahasa Inggris seperti itu. Jadi Mamen Paul ucapkan selamat belajar dan juga selamat membaca buku lebih sering ya. Dan salam Mamen.